Shalom. Selamat malam. Nah, kita nunggu teman-teman kita yang belum datang juga. Malam hari ini kita akan mulai dan KKR kita berharap Tuhan mengantarkan orang-orang yang Tuhan tetapkan malam hari ini. Ya, kita ada di sini dan Tuhan juga yang boleh mengantarkan orang-orang lain yang akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini supaya kembali ya kita memiliki kebangunan rohani untuk melayani Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ya, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, nanti akan disampaikan oleh Ibu Tiun Inting yang akan boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. 130. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Datang ke hadirat Tuhan, tanggalkan beban katanya. Ya. Kalau ada bebannya yang dibawa malam hari ini kemari, mari kita tanggalkan. Nanti jangan dibawa lagi ya. Tapi ditanggalkan karena ada Tuhan yang akan memberikan kita sorak-sorai. 130. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita boleh bertepuk tangan ya. Tanda sukacita kita malam hari ini. Jadi nanti, yang wajah Kak Mina gimana ya? Karena kemarin dia kurang sehat gitu. Jadi kita nggak tahu wajah Kak Mina hari ini seperti apa. Tapi saya udah tahu karena saya lihat dari depan ya. Jadi ketahuan ini nanti siapa yang ngantuk, tahu dari sini. Yuk kita berdiri dulu lah. Katanya datang ke hadirat Tuhan penuh sukacita dengan senyum. Dengan muka yang gembira. Ketahuan ya, mukanya yang gembira, yang sedih malam ini ketahuan. Ada balik kanan, balik kiri ya? Oh ada kiri, ada kanan. Ini udah lama nggak ikut baris berbaris. Ayo ikuti. Yang sini ada kanan, yang sini ada kiri. Iya, oke ya. Bang Midan jangan nyender. Yang tua jangan nyender kok. Ya, nggak boleh nyender ini. Siapa yang nyender nanti ke depan. Oke ya. Ketahuan ini, ada senyumnya apa nggak? Apalagi Bang Teo. Udah lama nggak nampak kan? Kita lihat senyumnya seperti apa. Nanti kalian saksikan ya senyumnya. Oke ya. Bertepuk tangan, wajahnya dengan muka yang gembira. Kita nyanyikan lagu ini. Semua bersukacita. Kita bertepuk tangan. Jangan kalah sama gunung, jangan kalah sama pohon. Pohon aja tepuk tangan ya. Ayo teman-teman saksikan ya. Siapa yang wajahnya nanti sedih dan kita kunjungi. Dan
Kita malu nanti kalah sama gunung. Gunung bersorak-sorai. Gimana caranya gunung bersorak-sorai? Katanya pohon-pohon bertepuk tangan. Ya. Kalau ini bahasa Indonesia ini majas apa yang Kak bilang? Bukan bola. Seolah-olah pohon itu personifikasi. Oh iya Kak. Bukan berlebihan, tapi seolah-olah alam itu kayak punya tangan gitu loh. Gunung itu kayak bergerak memuji Tuhan. Jadi kita jangan kalah ya, karena kita yang punya semua itu, yang punya suara, punya tangan, punya gerakan, ya. Pohon itu hanya melambai-lambai seolah-olah mereka bertepuk tangan. Jadi hari ini kita bersyukur ya, ternyata sebegitu indahnya Tuhan mengharapkan kita datang dengan hati. Beban itu biasanya di hati tersimpan. Apalagi kalau perempuan udah pakai bedak, bermake up, nggak nampak lagi kelihatan bebannya karena ditutupi dengan make up, ya, dengan semuanya. Tapi Tuhan tahu bagaimana hati kita. Jadi jangan disimpan bebannya ya. Ada Tuhan Yesus yang baik, nggak pernah ninggalin kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah meninggalkan aku. Jadi Yesus itu sangat baik. Layaklah kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan. Nomor 6. Sekalipun nomornya di situ agak hilang ya. Ada satu sobatku yang setia. Setia Yesus ya. Ya, nggak pernah ninggalin kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Kita bertepuk tangan ya, karena kita punya sahabat, punya sobat yang nggak pernah ninggalin kita. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia.
lain menghibur hati kita. Kalau orang sebentar dia datang, lalu dia pergi, mungkin hati kita jadi sedih. Ada yang kita miliki sebentar bisa tidak ada, hati kita bisa jadi sedih. Jadi yang kekal itu ketika kita punya Yesus dalam hidup kita. Kami kemarin pulang anak-anak dari Youth Summit GKMI, baru kami cerita bersama. Karena ceritanya kan antusias ya, jadi lamalah tidur. Baru kalau saya itu lebih antusias dengar Gilbert sebenarnya. Apa anak ini, aku pikir dalam hatiku, gimana bang? Baru dia cerita, kalau di sekolah itu kan laki-laki semua, satu kelas semua. Tapi laki-laki ternyata ada bilang banyak kali masalahku. Oh, saya kira hanya perempuan yang suka bilang banyak masalah. Ternyata di kelas dia yang semuanya laki-laki di kelas, wajar dia hari ini seperti gimana ya Gilbert ini, agak garang gitu saya pikir, karena rupanya yang dihadapi lanang semua ya di dalam kelas itu. Jadi ternyata ini ada masalah, yang ini ada masalah, ini ada masalah. Oh ternyata bukan perempuan saja, biasanya perempuan yang suka begitu saya pikir. Jadi hari ini ternyata semua orang-orang muda kayaknya lebih banyak bebannya ya, kayaknya. Tapi nanti mungkin ada yang sharingnya. Kayak mana Bang Yus? Enggak Bang Yus, karena kamu paling depan, jadi ditanya. Enggak ya, enggak paling banyak beban orang muda atau beban orang tua. Semua punya beban. Ada Yesus yang memberi penghiburan. Ini yang kita miliki. Kita nyanyikan sekali lagi ya, setelah ini kita berdoa. Ada satu sobatku yang setia, nggak pernah ninggalin aku. Masalah akan datang, ya pasti itu. Tapi ada Yesus yang menghibur hatiku. Ini yang kekal. Kita nyanyikan sekali lagi. Setelah ini kita akan berdoa. Kalau kita punya penghibur, biasanya sukacita ya, senang kita. Karena ada yang menghibur hatiku, yang nilainya kekal. Ada satu sobatku. Kami bersyukur oleh karena pemeliharaanmu ya Tuhan, kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Untuk hal-hal yang kami terbatas melakukannya, kami terbatas memikirkannya, untuk segala sesuatu yang kami hadapi, Tuhan memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami penghiburan, sobat yang setia. Kami bersyukur oleh karena janji-Mu. Hati kami diyakinkan supaya kami tidak gelisah. Percayalah kepada Allah. Ada janji Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan kami yang menjamin kehidupan kami, baik di bumi ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, yang tak terbatas, yang melakukan segala sesuatu di luar apa yang boleh kami lakukan dan pikirkan.
itu bukti bahwa Engkaulah Allah yang sejati. Kami bersyukur malam hari ini kami ada di tempat ini, dan sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Biarlah hari ini setiap hati kami boleh bersyukur, bersuka cita, boleh kami menanggalkan segala sesuatu yang mungkin mengikat kami. Hari ini kami mau tanggalkan, lepaskan itu di dalam nama Yesus. Supaya ketika kami mendengar firman-Mu, firman itu memiliki tempat dalam hati kami. Sehingga Engkau ya Allah, Roh Kudus bekerja, berbicara bagi kami, membuat pikiran kami terbuka, dan kami memahami ketika kami diajar firman-Mu malam hari ini. Ketika kami mendengar, kami berdoa supaya Tuhan memberkati hamba-Mu. Ada Ibu Tiur yang akan membagikan firman-Mu malam hari ini bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami berharap Tuhan, ada yang Tuhan antarkan malam hari ini di luar kami. Kami memohon kemurahan Tuhan. Engkau yang boleh menetapkan mereka untuk boleh mendengar firman Tuhan malam hari ini. Dan biarlah oleh karena Engkau juga mereka boleh ada di tempat ini. Setiap kami boleh Tuhan berkati. Tidak ada di antara kami yang mengantuk, yang menolak firman Tuhan, sehingga malam hari ini hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Ada gembala yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Setelah ini ada hambanya Ibu Tiur Ginting yang akan memberikan firman Tuhan bagi kita semua. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. 463. Setelah lagu ini kami berikan waktu untuk Ibu Tiur. Gembalaku
sebagaimana Daud mengenal Engkau Tuhan. Seperti itulah kami rindu, kami punya pengenalan yang dalam kepada Tuhan. Kami bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi ada hubungan yang dekat, akrab, intim bersama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ada di sini, supaya Engkau Tuhan yang menolong kami, untuk membangunkan kerohanian kami, untuk membuat kami semakin memiliki keakraban, keintiman dengan Tuhan. Ada sukacita kami berjalan bersama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berbicara malam hari ini untuk kami semua. Tuhan yang membangunkan kerohanian kami, supaya sungguh-sungguh kami beroleh iman yang kokoh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini kepadamu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, selamat malam untuk kita semua. Ya, kita bersyukur ya, malam hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 23. Sama seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, kita sudah hafal mungkin semuanya ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bagian firman Tuhan ini cukup populer ya. Ada sering dinyanyikan, sering ada di rumah, di dalam lukisan, Tuhan adalah gembalaku gitu ya. Sering kita baca itu di baju, mungkin ada Tuhan adalah gembalaku. Firman Tuhan ini nggak asing dan cukup populer saya rasa. Bahkan ada di angkot juga, Tuhan adalah gembalaku. Tapi dulu dosen saya pernah cerita begini. Waktu dia bawa mobil, dia orang Korea, dia tinggal di Medan, dia bilang pengalaman yang luar biasa. Dia bawa mobil, lalu ada mobil angkot menyalip mobilnya, gitu ya. Dia hampir menabrak, gitu ya. Lalu angkot itu mendahului mobilnya, tapi dia baca, dosen saya ini baca, Tuhan adalah gembalaku ya di angkot itu. Saya berpikir begini kan, apakah Tuhan memimpin dia untuk ngebut dan menyalip mobil saya gitu ya. Ya, nah, bacaannya Tuhan adalah gembalaku gitu. Sering kita ucapkan itu, tapi kapan kita memang memberikan hidup kita digembalakan oleh Tuhan? Ini yang boleh kita renungkan. Tuhan adalah gembalaku. Daud punya pengenalan yang benar. Saya mengatakan ya, pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan iman kita. Daud tahu betul bahwa Tuhan itu gembala. Dia memposisikan dirinya seperti apa yang dialaminya sebagai gembala terhadap domba-dombanya. Dia mengatakan Tuhan itu gembalanya, dan dia memposisikan dirinya sebagai domba. Domba itu butuh gembala yang menuntun, memimpin, mengatur hidupnya. Kita sering mengatakan, Tuhan Engkau gembalaku. Maukah kita diatur Tuhan? Maukah kita dipimpin Tuhan? Sebagai domba itu kan gambaran binatang yang lemah ya, yang gak bisa dia berbuat apa-apa kalau gak dipimpin dan diatur. Kita mengatakan Tuhan itu gembalaku. Kita menyanyikannya sering, Tuhan adalah gembala dalam hidupku. Tapi apakah kita memposisikan diri kita sebagai domba yang mau diatur Tuhan? Atau kita memposisikan diri kita sebagai aku ini, seorang bapak ini? Sehingga kita datang kepada Tuhan bukan sebagai domba, tapi sebagai bapak yang mau memimpin. Jadi kita gak mau membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Jadi kita renungkan malam hari ini. Judulnya di sana, Tuhan gembalaku yang baik. Daud tahu betul bahwa Tuhan itu menjadi gembala yang baik. Daud baik menjadi gembala. Waktu dia menawarkan diri kepada Saul untuk melawan Goliat, dia ceritakan sama Saul bahwa dia sering melindungi domba-dombanya dari binatang buas. Aku tangkap singa, aku tutup mulutnya, aku tarik jenggotnya. Dia ceritakan sama Saul bahwa dia bertanggung jawab atas domba-dombanya sehingga dombanya itu aman dan dia mengalahkan musuh-musuh domba itu. Dia cukup baik. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia berhadapan dengan Tuhan, dia nggak memposisikan dirinya sebagai gembala yang baik itu. Tapi Tuhan yang gembalaku.
Aku ini domba yang membutuhkan Tuhan. Mari kita merenungkan akan hal ini. Kapan kita mengakui bahwa Yesus itulah, Tuhan itulah gembala dalam hidupku, dan aku mau diatur Tuhan, bukan aku yang mengatur diriku. Sudah pernah kita bilang gitu sama Tuhan? Tuhan, Kaulah yang mengatur aku. Saya pernah membaca sebuah buku bilang begini. Ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Apakah kita seperti membuat proposal, ya? Ada kertas, kita tulis semua, lalu kita bilang sama Tuhan, Tuhan tanda tangani. Atau kita datang dengan membawa kertas kosong. Tuhan, mau apa dalam hidupku? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana sebenarnya kita berdoa sama Tuhan? Kalau kita katakan Tuhan itu gembala dalam hidup kita, apakah kita datang kepada Tuhan seperti cuma menyampaikan proposal saja? Ini Tuhan mauku, ini aku mau Tuhan, aku mau begini. Nanti di umur sekian aku begini Tuhan, tanda tangani Tuhan. Atau kita datang dengan selembar kertas putih, Tuhan, apa yang mau Tuhan aku kerjakan untuk Tuhan. Setelah kita diselamatkan seperti hamba kita, firman Tuhan hari Minggu kemarin, hidup orang yang sudah diselamatkan itu, dia mau diatur dan dipimpin Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Ini yang boleh kita renungkan. Apakah kita mau digembalakan Tuhan? Sebenarnya Tuhan mau memimpin kita, mengatur kita, gitu ya, membawa kita. Tapi kadang-kadang kita yang gak mau diatur Tuhan. Tapi tetapnya kita bilang Tuhan gembalaku. Kan bohongnya kita ini ya? Iya. Mari kita renungkan akan hal ini. Tuhan adalah gembalaku. Daud memposisikan dirinya sebagai hamba. Kita yang sudah dipilih Tuhan, kita yang sudah diperlengkapi Tuhan, dipercayai Tuhan, apakah kita memposisikan kita sebagai domba di hadapan Tuhan? Tuhan mau aku mengerjakan apa? Tuhan mau aku melakukan apa? Supaya bukan apa yang aku senangi yang aku inginkan, tapi apa yang Tuhan senangi, itulah yang aku lakukan. Biarlah aku melakukan apa yang Tuhan cintai, bukan apa yang aku suka yang aku lakukan. Inilah kalau kita katakan Tuhan adalah gembala kita. Berikutnya mari kita lihat ayat yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, masih ayat yang pertama ya. Takkan kekurangan aku. Daud punya keyakinan yang teguh akan Tuhan itu, bahwa kalau Tuhan itu gembala, aku gak akan kekurangan. Dia punya pengalaman sebagai gembala. Mungkin kita gak punya pengalaman, jadi gampang aja kita bilang Tuhan gembalaku, tapi padahal kita gak membiarkan diri kita digembalakan Tuhan. Kita gak mempunyai kepercayaan penuh kepada gembala itu. Daud memiliki kepercayaan yang penuh. Aku gak akan kekurangan. Cukup. Ada rasa cukup di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita merasa kurang sampai hari ini? Dalam hal apa kita kurang? Mungkin dalam hal makan, minum kita nggak khawatir lagi, nggak takut kurang. Tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kita merasa selalu kurang. Kurang diperhatikan, kurang dikasihi, kurang merasa dipahami. Istri kadang merasa kurang dimengerti oleh pasangannya. Suami kadang merasa kurang, selalu merasa kurang. Seisi rumah itu tidak pernah mengatakan, ini cukup, aku bersyukur. Ada selalu kurang. Seorang anak merasa kurang terus dikasihi dan diperhatikan oleh orang tuanya. Daud bilang, takkan kekurangan aku. Orang muda hari ini sudah bisa mengatakan bersama Tuhan, aku cukup. Aku cukup puas. Orang yang kekurangan itu kan karena gak pernah puas ya. Kurang lalat, udah makan BPK pun nanti masih mau juga BPK. Nanti masih lalat, dia kurang. Karena dia tidak punya rasa puas dalam diri. Bagaimana dengan kita? Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya, kebaikan-Nya. Adakah rasa puas dan cukup dalam hidup kita? Saya belajar sebagai seorang istri di sini dulu ya. Tahun-tahun pernikahan kami, saya merasa kurang. Nggak menyangka kok udah menikah kok kayaknya
kurang ya. Dulu kayaknya dia perhatian, kok ini kurang gitu. Saya merasa nggak pernah puas, ya, kurang dikasihi, kurang pasangan ini kurang romantis saya rasa gitu. Saya kepingin kayak pasangan yang lain kalau ulang tahun itu dikasih entah sesuatu apapun gitu. Ini enggak ya. Ini sekalian ceritakan kelemahan pasangan saya. Ya saya merasa, oh ini kayak gitulah dilihatnya sedikit. Ini ya ulang tahun ya kalau kan mau belilah kan dari saya juga gitu kepingin sesuatu dikasih entah satu batang coklat pun gitu. Kok gak ada romantisnya ya gitu. Merasa kurang, menuntut. Ya, maunya kayak yang lain lah. Suami orang itu, ini suamiku ingatnya pun gak ulang tahunku. Ulang tahun kamu udah jam 11 malam baru ingatnya. Padahal dari pagi saya tunggu-tunggu gitu ya. Iya. Itu dulu. Sekarang udah ada anak-anak yang ingatkan jadi selalu ingat. Itu awal-awal ya. Saya merasa kurang, tapi saya belajar dari firman Tuhan ini. Bersama Tuhan itu ada rasa cukup. Ada rasa puas. Kalau pasangan terbatas, kita cuma bisa nanti menuntut dan berharap akhirnya kecewa. Tapi kalau bersama Tuhan kita mengingat bahwa aku gak kekurangan, kasih Allah itu cukup bagiku. Ya coba kita bilang masing-masing dalam hati kita, kasih Allah itu cukup. Jadi gak malah kita menuntut kali. Saya belajar di situ dulu, saya menuntut itu. Ya aku berharap diperhatikan lah, diingat, paling tidak satu batang lagi yang itu pun enggak gitu ya. Tapi saya belajar, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam hal apa kita hari ini masih kurang? Kita belajar mengenal Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan iman kita. Iya, ini ya ayat yang pertama. Kalau kita katakan Dia gembala dalam hidup kita, biarlah kita rela dipimpinnya. Memposisikan kita itu sebagai dombanya yang memang membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan butuh aku, tapi aku butuh Tuhan. Ini supaya kita bisa mengingat akan hal ini, betapa pentingnya Tuhan dalam hidupku, betapa aku harus bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan yang peduli sehingga aku gak akan kekurangan. Ayat yang kedua, Daud punya pengenalan yang dalam akan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan sehingga dia tahu Tuhan berbuat dalam hidupnya. Ada yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kami kemarin belajar ya di kelompok PA keluarga, belajar bagaimana orang yang percaya itu ada 5 hal terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, ada pribadi Kristus dalam hidupnya. Ya. Sifat Allah pihak di bata itu ada dalam hidup. Tuhan itu sendiri ada dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada perkataan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, ada perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Yang keempat, dia mengalami ada yang Tuhan berikan, ada yang dia terima dari Tuhan. Yang kelima, ada janji Tuhan kepadanya. Ini yang harus dialami orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita ingat tadi ya, ada pribadi Tuhan Yesus itu diam di dalam diri. Ada perkataan Tuhan, ada perbuatan Tuhan, ada yang Tuhan berikan, dan ada janji Tuhan. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga ini, Daud ya mengalami ada yang Tuhan buat dalam hidupnya. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Daud? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia merasakan bahwa bersama Tuhan dia aman. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Pernahkah kita mengalami perbuatan Tuhan ini? Di dalam Tuhan aku aman, nggak takut kekurangan. Disediakan apa yang kubutuhkan. Kebutuhan aman dan nyaman itu ada bersama Tuhan. Kan kita tahu ya kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow itu ya. Ada kebutuhan aman dan nyaman. Dan di situ Tuhan yang adalah gembala itu bertanggung jawab. Makanya Daud bilang, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ada yang Tuhan buat dalam hidupnya. Apalagi yang Tuhan kerjakan di sana? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dunia ini gak ada tenangnya. Tapi Daud mengalami bagaimana Tuhan membimbing dia ke situasi yang tenang. Situasi Daud sebagai raja gak tenang. Banyak
musuhnya. Ketika Daud menuliskan Mazmur 23 ini, ada banyak tantangan yang dialaminya. Tapi dia punya pengalaman pribadi bersama Tuhan, bagaimana Tuhan membimbing dia ke air yang tenang itu. Situasi yang hari ini menakutkan, adakah kita mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan? Entah sama kita gelisahnya dengan orang-orang yang demo hari ini. Adakah kita mengalami perbuatan Tuhan ini? Pernahkah dibimbing Tuhan untuk mendapatkan ketenangan? Atau kami yang mencari ketenangan itu? Ini yang boleh kita renungkan. Tuhan gembalaku. Situasi yang gak tenang dalam rumah tangga, dalam lingkungan kerja, dalam keluarga besar, sering kita alami. Tapi adakah kita merasakan perbuatan Tuhan membimbing kita ke air yang tenang? Pernah kita alami ini? Inilah kalau Tuhan gembala kita, supaya jangan cuma kita nyanyikan atau kita tempelkan bacaannya di dinding rumah, tapi memang itu jadi dalam hidup kita. Kita mengalami sendiri bagaimana Tuhan membimbing kita ke dalam situasi yang tenang, membawa kita keluar dari situasi yang gerupu itu. Tahu gerupu ya? Yosi tahu gerupu. Situasi yang kacau, yang banyak masalah, tapi Tuhan bisa membawa kita keluar dari situasi ini. Berikutnya, apalagi yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan Daud, kiranya ini juga boleh menjadi yang Tuhan kerjakan, yang jadi dalam hidup kita. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita ini, semua kita punya penyakit dalam jiwa, hanya si parah-parahan. Bersyukur kita belum sakit jiwa yang parah, kan gitu ya. Sebenarnya semuanya kita ada penyakit jiwa dalam diri kita. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat, akrab dengan Tuhan, jiwa kita ini bisa baik, sehat, segar. Tapi kalau kita nggak punya gembala yang menuntun hidup kita, bisa sakit. Hari ini saudara kita ada yang sakit jiwanya. Kami tidak tahu, baru-baru ini kami tahu. Selama ini kami pikir dia aman-aman saja. Karena situasi masalah yang terjadi dalam pekerjaannya, jiwanya sakit. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa, halusinasi, sampai sama tukang becak pun dia takut, curiga. Kemana pun dia gak tenang, di rumahnya dia gak tenang, sehingga dia harus pergi tinggal di rumah saudara. Tadi saya ditelepon lagi ya, dia tanya, ini harus kumakan gak obat ini? Aku datang tadi ke rumah sakit ya, bagian gangguan jiwa, poli jiwa ya, dikasih obat ini, coba lihat ini, cocok nggak aku makan ini, sampai sebegitunya. Jadi kita perlu gembala, perlu Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Yang kita pikir aman-aman saja, bisa pada titik tertentu sakit jiwa kita kalau kita nggak punya gembala dalam hidup kita. Kalau kita memikirkan diri kita, kita bilang aku punya Tuhan, aku sudah percaya Tuhan, aku menerima Tuhan Yesus, tapi kita yang mengatur diri kita, inilah yang membuat jiwa kita ini nanti sakit. Adakah kita pernah mengalami bagaimana Tuhan menyegarkan jiwa? Orang yang sering sakit hati, hati-hati, jiwanya bisa sakit. Terlalu sering sakit hati, terlalu sering memendam perasaan, gak enak sama si anu, gak enak sama ini, kok gitulah si anu. Sulit menerima teman kita, saudara kita, ini pun membuat kita nanti bisa sakit. Hati-hati, jangan mau menimbun bibit penyakit sakit jiwa dalam tubuh kita. Udah sering kita nanti dengar firman Tuhan ya, udah mengaku kita percaya menerima Tuhan Yesus, kalau kita gak punya hubungan yang dekat, menjadikan Tuhan Yesus itu gembala ya, yang menuntun hidup kita, yang membimbing kita, bisa sakit. Saya gak nakut-nakuti. Kenapa hari ini ya orang sering banyak mencari psikolog? Pendeta kurang lalu hari ini. Kenapa? Ya karena pendeta nanti kasih ayat-ayat, gak memahami jiwaku. Orang butuh psikolog hari ini.
bagaimana dia memahami pasiennya. Pendeta nanti cuma khotbah, diajak berdoa, baca Alkitab, datang ke persekutuan, begini, itu aja cuma dibilang pendeta katanya. Karena saya menjumpai orang seperti itu, aku gak butuh hamba Tuhan hari ini, aku mau butuh psikolog. Padahal firman Tuhan ini yang menyegarkan, Tuhan yang menyegarkan, bukan psikolog yang mungkin nanti secara teori baik. Tapi firman Tuhan, adakah Tuhan menyegarkan jiwa kita? Kapan Tuhan menyegarkan jiwa kita? Kapan kita membutuhkan Tuhan yang menyegarkan jiwa kita? Tiap-tiap hari. Bukan cuma hari Minggu, bukan cuma saat PA, bukan saat belajar Alkitab. Tiap-tiap hari Tuhan menyegarkan jiwa kita kalau kita punya hubungan yang intim dan baik dengan Tuhan. Sehingga tidak ada rasa menek-menek, atau apa itu bahasa Indonesianya? Ya, memendam perasaan gak enak di dalam. Ini yang sering menimbulkan penyakit. Hari ini memang belum sampai kita sakit jiwa, tapi hipertensi, kolesterol, ini kan salah satu bibit-bibitnya ini. Hati-hati. Menurut medis 98% penyakit itu karena faktor pikiran. Ini karena jiwanya nggak segar. Kita membutuhkan Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa kita. Yang berikutnya, apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup Daud? Daud sangat mengalami perbuatan Tuhan. Dia tadi membaringkan Daud di padang yang berumput hijau, dia membimbing, dia menyegarkan, dia menuntun di jalan yang benar. Ini anak-anak kalau nyebrang harus dituntun. Kalau enggak, dia enggak tahu bahaya, dia langsung lari saja. Ini bahaya. Pernahkah kita membiarkan Tuhan, ini aku, tuntun aku? Bisa salah nanti aku melangkah ini. Kupikir ini benar, tapi rupanya ambisi punya yang di situ, bukan Tuhan yang di situ. Pernahkah kita memberi diri kita dituntun Tuhan? Seperti anak-anak yang butuh ya, dipegang tangannya, dituntun. Kadang kita merasa diri kita sudah bisa, ya sudah dewasa rohani, sudah banyak pengalaman kita melayani, jadi kita nggak perlu lagi kayaknya dituntun Tuhan. Sehingga kita berjalan menurut apa yang kita pandang baik, sehingga kita terantuk dulu, nggak langsung jatuh. Terantuk itu pun sakit, ya butuh juga obat. Lalu kita berjalan lagi dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan kita, dengan yang kita rasa udah bisa, pengalaman kita. Itu kadang membuat kita bisa jatuh. Bukan batu besar yang membuat orang sering jatuh, batu kecil bisa juga jatuh. Daud mengalami perbuatan Tuhan. Orang yang percaya mengalami perbuatan Tuhan. Apa perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Ada. Entah Daud cuma mengalami perbuatan Tuhan, kita enggak. Adakah perbuatan Tuhan hari ini yang kita rasakan? Yang sudah kita dapatkan? Apa perbuatan Tuhan dalam hidup saudara? Ini yang boleh kita renungkan. Kalau Tuhan itu gembalaku, apa rupanya yang Tuhan buat? Entah gak dapat pun, entah gak kita rasakan pun perbuatan Tuhan, karena pikiran kita terus jalan. Kita bilang memang Tuhan gembalaku. Daud mengalami perbuatan Tuhan dalam hidup. Berikutnya mari kita lihat. Kalau judulnya itu Tuhan Gembalaku yang baik, mengapa Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman? Daud pun mengalaminya ya. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau Tuhan itu gembala yang baik, kenapa diizinkannya kita ada dalam lembah kekelaman? Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara mengatakan hal ini? Kok begini Tuhan? Kok Tuhan izinkan ini? Kemarin kami ada mengunjungi satu keluarga, dia bilang, lar pias-pias bu, masalah. Sampai gini ku bilang sama Tuhan, kurang kaya dengan Tuhan ya, tambahi tenduk, tambahi katanya. Saking banyaknya masalah. Nggak habis-habis bu, nggak cuman keluarga, pekerjaan, usaha, semua nggak ada yang satu pun yang berhasil.
Tuhan izinkan kita ada dalam lembah kekelaman. Padahal di atas judulnya Tuhan Gembalaku yang baik. Kalau baik Tuhan, kenapa Tuhan bawa kita ke dalam lembah kekelaman itu? Mengapa Tuhan izinkan di sana? Daud sampai dia pada posisi pernah mengalami jatuh dalam lembah kekelaman itu. Tapi ada jawaban di sana. Aku tidak takut. Kalaupun Tuhan izinkan ada lembah kekelaman itu, Daud punya iman, aku gak takut. Dia membayangkan waktu dia menjadi gembala atas domba-dombanya, ada serigala. Tapi domba-dombanya tenang karena dombanya tahu ada gembalaku yang akan mengamankan aku dari serigala. Makanya Daud punya iman yang benar kepada Tuhan, punya iman yang teguh. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Tuhan ada di barisan depan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Jadi dia gak takut. Ya, semua orang punya rasa takut ya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, takut itu gak menguasai kita. Saya juga pernah ada di titik rasa takut dalam lembah kekelaman itu. Waktu saya mengalami pendarahan, ya, saya datang sendiri ke rumah sakit. Dokter bilang, Bu, ini kita periksa ya, kita ambil sampelnya, harus dikorek nanti biar tahu apakah ini ganas atau jinak, katanya. Takutlah ya. Ya, karena saya punya riwayat keluarga yang mengalami hal itu. Saya takut. Saya kok sedih kali rasanya. Ya pulang dulu lah Bu, karena alat kita nggak cukup. Satu malam itu saya juga mengalami rasa takut. Tuhan, berikan aku perkataanmu yang membuat aku tenang, karena aku nggak bisa tidur ini. Kok membayangkannya? Ya, orang dokternya bilang gitu ya. Kita ambil sampelnya sedikit, baru kita akan periksakan apakah ini ganas atau tidak. Entah apapun itu Tuhan, buatlah aku tenang. Tapi kok gak tenang juga ya. Lalu saya berdoa. Ketika besok paginya saya harus balik ke rumah sakit untuk menjalani beroperasi itu, saya berdoa, Tuhan buatlah aku tenang. Kok kayaknya sedih kali aku mau meninggalkan rumah. Apa kayak gak balik lagi aku nanti setelah aku pergi ini. Seperti itu rasanya. Tapi saya berdoa, bukankah Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi supaya aku nanti bisa menyaksikan bagaimana Tuhan berbuat dalam hidupku. Jadi aku perlu mengalami ini supaya ketika nanti ada orang yang mengalami seperti yang aku alami, aku bisa cerita. Itu yang menguatkan saya. Tuhan izinkan aku pada situasi ini. Kalau aman gak pernah aku nanti sakit. Ketika saya mengunjungi orang sakit, Ibu Angra dengan jabeluh, kabeluhin ngerana katanya. Banlah kami katanya. Cuma kalau saya sudah alami. Makanya itu yang diingatkan Tuhan. Jadi Tuhan ada di barisan depan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tapi ada Tuhan di situ. Aku tidak takut bahaya. Artinya ketakutan itu tidak menguasai hidup kita. Ketika ada dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada kekuatan, ada penghiburan daripada Tuhan. Berikutnya mari kita lihat ayat yang kelima dan kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Ya, Tuhan melihat ya, Tuhan memperhatikan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ada berkat, ada upah yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihinya, bagi orang-orang yang taat kepadanya, bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Ayat 5 dan 6 ini Daud juga mengalami. Ini yang diberikan Tuhan. Tadi kan ada 5 ya, tanda orang yang percaya itu. Ada pribadi Tuhan dalam hidupnya, ada perkataan Tuhan, ada yang Tuhan buat, ada yang Tuhan berikan, dan ada janji Tuhan. Genap itu dalam hidup Daud. Makanya ayat 5 dan 6 ini Tuhan berikan dalam hidupnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini pengenalan yang benar akan Tuhan, akan menentukan seberapa dalam
iman kita. Jadi kebajikan dan kemurahan Tuhan itu bukan sebulan 2 bulan, tapi seumur hidup Daud dia sungguh bisa menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan. Ada yang Tuhan berikan sehingga dia boleh mengatakan ini, menuliskan ini untuk kita hari ini. Ada yang kita dapatkan kalau kita menjadikan Tuhan itu gembala yang membiarkan hidup kita dipimpin dan diatur. Ada yang Tuhan kerjakan, ada yang Tuhan berikan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena ada janji Tuhan kepada Daud, di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Kan gitu ya. Ada janji Tuhan sama kita. Jadinya 5 hal ini dalam hidup kita. Ada pribadi Tuhan tadi dalam diri kita, ada perkataannya, ada perbuatannya, ada yang diberikannya, dan ada janjinya. Mazmur 23 yang dituliskan oleh Daud ini, inilah pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Inilah menunjukkan bagaimana pribadi Daud yang mempercayai Tuhan, memiliki hubungan yang dekat, akrab, intim dengan Tuhan. Dia membiarkan dirinya diatur dan dipimpin Tuhan. Jika malam hari ini kita diingatkan kembali siapakah gembala dalam hidup kita, apakah diri kita atau memang Tuhan? Benar-benarkah Tuhan yang menggembalakan kita? Benar-benarkah kita rela diatur dan dipimpin Tuhan? Benarkah kita bisa merasakan perbuatan Tuhan? Adakah yang kita dapatkan? Adakah yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Adakah janji Tuhan yang kita pegang? Ini yang akan meneguhkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa bahagianya kami malam ini. Kami yang duduk di sini diingatkan kembali bagaimana Tuhan gembala yang baik. Apakah kami benar-benar menjadikan Tuhan itu gembala dalam hidup kami, Tuhan? Atau hanya ucapan di mulut kami? Malam ini kami diingatkan semuanya. Kapan kami menjadikan Engkau gembala? Apakah kami memang membiarkan diri kami ini dipimpin, diatur oleh Tuhan, dituntun Tuhan? Atau kami menolak untuk dituntun Tuhan? Malam ini kami diingatkan, teruskanlah firman ini dalam tiap-tiap kami, supaya sungguh-sungguh jadi Engkaulah gembala yang baik dalam hidup kami. Kami menyerahkan tiap-tiap kami Tuhan. Engkaulah Allah yang boleh menggembalakan kami, supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa sharing ya, berbagi apa yang kita dapat, apa yang memberkati kita, atau yang baru, atau yang menjadi pertanyaan juga boleh ya, karena sudah dijelaskan tadi ya, ini bukan berita baru, ini adalah sering kita dengar. Mungkin malam ini ada yang didapatkan, ya boleh kita berbagi ya. Tapi kita nyanyikanlah satu pujian. Allah itu baik. Sebagai gembala, Dia itu baik ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Nomor berapa ya? Nomor 40 ya. Ini lagu yang sudah biasa kita nyanyikan. Oke, dan kita bersama-sama lagi ini.
baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kalau dahulu Tuhan tunjukkan kasih setianya kepada Daud, pasti sampai hari ini pun Tuhan tunjukkannya. Silahkan siapa yang mau berbagi. Ada, ya silakan. Saya mau berbagi. Mungkin ini kejadiannya sudah 11 tahun ya. Kemarin saya diingatkan kembali gitu. Karena treatment untuk pengobatan penyakit saya bulan 9 kemarin tahun 2014 saya operasi gitu ya. Diawali dengan kemoterapi. Nah, kemarin ketika belajar dari Mazmur pasal 121 itu yang ada lagunya, saya kemarin diingatkan kembali, ini dulu firman Tuhan yang menolong saya, yang bisa membuat saya seperti tadi ya, aku bisa melihat perbuatan Tuhan yang besar itu di dalam hidupku dalam situasi yang seperti ini. Mungkin dunia merasa bahwa aku itu ketika mengalami itu orang-orang bilang ya mungkin terlalu sok gitulah ya, nggak punya uang tapi kok pengennya berobat ke Penang gitu. Apa namanya? Ya, mungkin itu dulu ada gitu. Tapi ketika firman Tuhan dari Mazmur 121 ini, sebenarnya pertolongan itu ada dekat dengan aku. Masalah uang ya, uang itu ada dekat dengan ya keluarga gitulah bisa dibilang. Tapi ketika itu Tuhan nggak pakai itu gitu. Dan bilangan rupiah yang kami miliki pun ketika itu 1% dari jumlah pengobatan. Sebenarnya kalau dari firman Tuhan yang direnungkan tadi, Tuhan izinkan ini semuanya. Ketika melewati itu saya memang merasa nggak ada sedih ya, nggak ada duka cita. Apalagi ketika Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu ketika saya mengalami sakit itu. Jadi ketika saya divonis juga kanker gitu ya, karena kami dulu waktu pergi ke Penang itu ada dengan Ibu Guna, Mama Serse, saya yang penyakit yang sama, tapi saya yang parah gitu. Dan ketika itu Kak Teti lagi mengadakan pengobatan juga untuk operasi kakinya yang di Jakarta. Nah,
sesudah kami selesai check up, Kak Teti telepon. Kak Teti sengaja bahasa Inggris komunikasi dengan Mama Serses untuk menjaga hati saya. Tapi dari hasil pembicaraan mereka tuh saya ngerti. Mama Serses cerita bahwa saya itu kanker ganas gitu. Jadi waktu mengalami itu ya sebenarnya saya juga nggak seperti hopeless gitu, nggak seperti itu. Tapi ada sukacita gitu. Dan saya lihat di sana itu bukan karena kekuatan saya, itu karena Tuhan gitu. Dan ketika melakukan semuanya itu, puncaknya ketika operasi itu ya, firman Tuhan ini yang mengingatkan saya, pertolonganku bukan dari orang yang dekat, pertolonganku ialah dari Tuhan yang, kalau saya baca di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi saja pun Tuhan bisa buat, aku bisa menikmatinya, apalagi situasi yang seperti ini Tuhan akan menolong gitu. Dan juga di ayat yang 6, 7, 8 itu ya, ketika matahari, ayat 6 saya bacakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ini sangat menghibur saya. Ketika melakukan kemoterapi itu dulu ya, saya memang sesudah 3 hari itu faktor obat itu ada. Tapi saya ngerasa nggak seperti yang lain sekali parahnya gitu. Karena dokter sudah katakan kalau nanti terjadi ini, kamu makan obat ini, kalau ini gitu ya. Dan obat-obat yang dikasih dokter itu saya upayakan saya nggak konsumsi gitu. Jadi saya melihat di sana ketika menyakiti engkau gitu ya, ketika kemo itu pun ada nanti ku alami Tuhan, aku tidak apa-apa, aku tidak akan merasakan hal yang orang-orang alami gitu. Dan itu memang nyata, saya melihat buktinya gitu. Jadi Tuhan juga memberikan hikmat bagaimana ketika tidak suka makan, harus konsumsi ini, konsumsi itu, ya saya harus melakukan itu, sekalipun agak repot gitu. Dan benar memang ketika hal itu saya alami, janji Tuhan ini nyata, sungguh gimana ya? Yang dipikirkan tadi dari dana, contohnya tadi yang saya katakan, kami hanya punya miliki 1% dari jumlah yang keseluruhan itu, sampai selesainya kok bisa gitu, kok bisa ada gitu. Jadi kalau aku dulu melihat ada yang bisa menolong di kelompok ini, tapi ketika aku memandang kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang menjadi penolongku. Jadi Allah itu sungguh memang mencukupkannya gitu. Dan saya mengingat ya, setiap pergi kayaknya nggak punya uang gitu, karena uangnya nggak hanya 1 juta 2 juta gitu ya. Setiap melakukan treatment pasti uangnya ada. Kalau dipikir-pikir kok bisa gitu, sementara hari-hari masukannya ya kayaknya nggak seperti itu kali gitu. Tapi kok ketika ini dijalani seperti yang tadi, ketika Tuhan izinkan menjalani lembah kekelaman itu, Tuhan tanggung jawab. Dia memberikan apa yang aku butuhkan gitu. Jadi ya memang sungguh benar ya, seperti kalau tadi Tuhan adalah gembalaku. Ketika di dalam lembah kekelaman itu pun aku bisa berseru kepada Tuhan. Dia memberikan ketenangan, menuntun ke air yang tenang, genap gitu. Jadi ketika mengingat kemarin sudah 11 tahun yang lalu, ya aku jadinya, kalau tadi dia bilang apa yang Tuhan aku mau buat gitu ya, itu kembali lagi. Kalau kemarin saya pernah cerita kalau saya ini sudah lahir kembali, sudah, dan Tuhan sudah memberikan anugerah kehidupan itu kedua kalinya. Saya nggak mau
abaikan gitu. Saya nggak mau gunakan itu dengan percuma gitu. Jadi saya semakin diingatkan, kalau dulu pun Tuhan ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung ada penolong yang disediakan. Hari ini ketika ada pun yang mau dikerjakan, ada juga Tuhan yang menjadi penolong gitu. Jadi ya memang benarlah firman Tuhan itu baru tiap hari. Iya gitu. Kalau ini dulu 11 tahun yang lalu ketika kemarin saya merenungkan ini kembali, saya diingatkan kembali seperti inilah dulu Tuhan menjagaku, seperti inilah dulu Tuhan memeliharaku gitu. Ya, itu saja. Baik ya, tadi kakak Mateo sudah bercerita. Dia ingat bagaimana Tuhan menjaga, menolong, memeliharakan ya. Sebagai gembala, tentu Allah akan perhatikan domba-dombanya. Ya. Baik, terima kasih kak ya. Ini 11 tahun yang lalu loh. Ya. Pasti selama 11 tahun ini banyak lagi yang Tuhan buat ini. Satu hari itu, satu minggu itu berapa hari ya? Hah? Saya lupa ya. Satu hari berapa jam? Ya? 24 ya. Satu malam? Ya. Satu minggu itu 7 hari saudara. Setiap hari ada Tuhan buat. Di dalam cerita ini tadi, di Mazmur 23 tadi, saya menyimpulkan ada 7 yang Tuhan buat. Itu berarti setiap hari ada Tuhan buat. Ya. Perhatikan kata kerja yang disebutkan di dalam ayat-ayat itu. Saya sebut dengan 7M, 7 miliar, 7M ya. Satu, ia membaringkan aku. M pertama itu dia membaringkan. M kedua dia membimbing. Ini hari kedua. Hari ketiga dia menyegarkan. Hari keempat dia menuntun. Dan ayat yang ketiga dia. Hari yang kelima, yaitu di ayat 4 bagian terakhir, menghibur. Yang keenam, M yang keenam itu ayat yang kelima, menyediakan. Dan M yang ketujuh masih di ayat yang ke-5 bagian B, mengurapi. Ada 7 yang Tuhan buat, yang menurut saya setiap hari ada Tuhan buat dalam satu minggu, apalagi 11 tahun sudah. Ya, kalau dihitung uang di bank 11 tahun berapa ya? Saya belum hitung karena saya belum sempat ke bank ini, entah ada entah diblokir atau gimana saya nggak tahu. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan berbuat. Sebagai gembala pasti ada yang dibuatnya. Ya, kita fokus kepada apa yang Tuhan buat malam ini. Meskipun ada yang Tuhan berikan, ada yang Tuhan janjikan, ada yang Tuhan katakan, ada pribadinya yang dinyatakan. Tapi apa Tuhan buat sebagai gembala yang baik. Kakak tadi sudah menceritakan itu ya. Ada lagi yang mau bercerita? Silakan. Kalau bisa semua nanti kerja ya. Terima kasih ya. Ya. Jadi kalau dari Mazmur 23 ini ya, bagi saya ini ya, jadi ya, artinya memang Tuhan itulah gembala. Ya, kalau dulu mungkin saya berpikiran begini. Kalau tadi Ibu Tio tadi menyinggung sakit jiwa, ya tadi ada disinggung tadi. Ya, saya teringat kembali juga ya masa lalu saya gitu. Ya,
tadi mama mungkin ya sekitar 12-13 tahun yang lalu, 2012 ya, nggak tahu saya Bapak Ibu tahu latar belakang saya seperti itu, saya nggak tahu ya, karena memang pada waktu itu mungkin nggak tahu semua begitu. Ya, jadi kenapa bisa terjadi seperti itu ya, karena itu tadi nggak merasa puas dengan orang-orang di sekitar, orang-orang di ya lingkungan di mana kita tinggal, mungkin di rumah, termasuk di rumah ya, baik itu dengan pasangan, dengan anak, dengan ya bisa juga di tempat bekerja begitu. Jadi nggak puas, artinya seperti ini tadi ya. Jadi sehingga ya seperti tadi loh, kok seperti ini, kok jadi begini, kok ini yang harus aku alami, kok ini yang aku harus hadapi. Itulah sampai membuat seperti yang tadi ya, hampir sedih jiwa. Ya, jadi ya nggak bisa tidur itu, saya pikir itu sesuatu hal yang nggak normal. Ya sampai berbulan itu saya alami. Ya, kalau nggak salah saya 2012, ya itu 2012 ke 2013 gitu ya. Sampai memang nggak sampai ke rumah sakit jiwa ya, nggak sampai ke psikiater gitu, nggak sampai. Tapi ke beberapa dokter juga sudah pergi, dari dokter umum, dokter jantung, dokter penyakit dalam, itu saya sudah datangi begitu. Dokter mengatakan ini karena pikiran. Itu semua dokter itu mengatakan hal yang demikian, sama gitu, sama diagnosanya, nggak ada penyakit yang ditemukan seperti itu. Ya jadi itu yang terjadi. Ya tapi saya setelah menjalani waktu-waktu itu ya masa-masa itu ya, saya bersyukur ketika pun itu saya alami nggak bisa tidur baik siang maupun malam, saya masih bisa bekerja memang, artinya tidak mengganggu dengan segala aktivitas. Jadi orang memang tidak tahu mungkin, tapi ya saya masih tahu gitu ya. Orang tidur malam, saya sebenarnya melihatnya pala gitu, maksudnya aku nggak bisa tidur sampai ya dari herbal sampai ini sudah diminum, tapi nggak menolong. Akhirnya sampailah kepada makan obat tidur. Ya, itu yang memang diresepkan dokter karena nggak bisa tidur seperti itu. Jadi pada waktu itu saya mengingat ya, ini saya ada Bible Camp kita dari Kuala di Sukamakmur. Saya ikut waktu itu. Saya ikut dengan membawa obat tidur itu, saya bawa ke sana. Jadi dengan harapan saya ikut ini, saya memang sudah punya komitmen dari rumah. Saya tidak mau bergantung dengan obat tidur ini. Itu kan berbulan saya minum. Gitu. Saya tidak mau bergantung. Saya harus lepas dari sini, dari obat ini. Gitu. Karena saya tahu itu juga nggak baik. Akhirnya saya bawa juga obat tidur itu ke sana, ikut ya berapa hari 3 malam atau berapa waktu itu. Ya, jadi saya ikut di situ ya. Jadi pertama ikut Bible Camp lah di sini ya. Di hari pertama saya ikut, ya senang ya. Ya tidur, ya masih saya minum, saya minum obat tidurnya di sana. Hari kedua, hari ketiga sampai saya berusaha sih waktu itu saya tidak minum lagi waktu di sana pun gitu ya. Artinya hari keberapa itu gitu. Dan ya puji Tuhan memang ya setelah diterangkan firman Tuhan juga sangat ya, makanya saya bilang ya firman Tuhan itu juga yang bekerja di dalam hati saya pada waktu itu, sehingga saya punya komitmen ya kalau Tuhan itu bisa buat gitu, kalau Tuhan itu bisa buat aku lepas daripada ini, seperti itu. Jadi akhirnya selesai Bible Camp, memang obat itu memang udah lepas. Begitu saya selesai pulang dari Bible Camp itu, saya nggak minum lagi obat itu gitu ya. Karena apa? Karena waktu saya ikut Bible Camp itu ya ada firman Tuhan ya, yang
di dalam hati saya, dan itulah yang membuat saya bisa lepas keluar dari waktu itu ya Mas, ya apa namanya, pikiran itu, sehingga ketika kembali saya nggak butuh lagi obat tidur, saya sudah bisa tidur gitu ya. Dan setelah itu kemudian ya saya menyadari ya, iya ya, kok seperti ini ya. Artinya dulu mungkin saya berpikir, ya ini pikiran saya berpikir saya punya suami nanti bisa menolong seperti tadi mungkin tadi disinggung ya, ada yang memperhatikan. Tapi ya ketika memasuki rumah nikah itu bukan seperti yang saya pikirkan, malah masalah pergumulan yang ada. Ya itulah sebenarnya yang masuk ke dalam pikiran saya. Walaupun saya katakan kepada dokter, tidak ada yang saya pikirkan dokter. Nggak mungkin Bu, ini pikiran. Saya selalu dibilang seperti itu sama dokter ya. Nggak ada Bu, nggak ada dok yang saya pikirkan. Tapi dokter mengatakan hal yang demikian. Jadi makanya ketika saya sudah pulang dari Bible Camp itu, saya punya ini komitmen di dalam hati. Saya tidak akan pernah kembali ke masa-masa itu gitu ya, ke masa-masa itu. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hatiku. Ya, hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwaku. Apapun keadaanku, seperti apapun yang ku alami, ku hadapi dalam hidup ini, pergumulan apapun, memang ya ini ya benar dalam hidup saya. Jadi kalau ada sesuatu, saya ingat ya Tuhan yang bisa, sama Tuhan yang bisa puas. Kalau sama yang ini enggak. Gitu. Jadi itu sangat menolong, sangat menghibur, sehingga punya kekuatan kembali. Jadi nggak lama lagi pada situasi itu. Artinya mungkin ya secara manusia, kalau kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, pastinya ini ya mungkin seperti itu. Tapi itu sesaat, karena sudah ada firman Tuhan ini tinggal di dalam hati. Tuhanlah gembalaku. Jadi kalau suami, anak, siapapun itu gak bisa kuharapkan gitu ya. Tapi kadang mereka juga yang justru menyakiti hatiku. Kalau dibilang menyakiti ya pasti orang yang terdekat, orang yang paling dekat dengan kita itu yang sering menyakiti. Jadi kalau dulu mungkin pikirannya ya seperti tadi, orang yang dekat ini yang nanti bisa membahagiakan aku, kan seperti itu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu, sehingga ketika itu tidak terjadi, ya tadi sakit jiwa. Saya bilang nanti lama-lama ibu nanti bisa ke apa, depresi kata dokter, gitu ya. Sampai seperti itu dokter bilang nanti rumah sakit jiwa. Jadi kelola saja pikirannya, Bu, kata dokter ketika bertemu dengan dokter seperti itu. Itu kan karena seperti itu tadi nggak puas dengan situasi yang kita hadapi ya, orang-orang di sekeliling kita jauh dari apa yang kita pikirkan. Itu sebenarnya saya memang akhirnya menyimpulkan seperti itu. Artinya ketika orang-orang yang di sekitar kita jauh dari apa yang kita pikirkan, bahkan itu yang menyakiti kita, itu ya sampai memang pada titik itu sakit jiwa. Ya saya mengalami itu. Ya saya mengalami. Jadi itu yang pernah ya jadi pengalaman. Dan apa yang saya alami ini ketika ada orang ya seperti tadi yang mungkin ya mungkin ketika menjalani itu kan kita nggak ngerti apa maksud Tuhan ya, ketika aku menjalani ini begitu ya. Tapi ketika selesai menjalani ini ngerti ya, ketika ada orang juga mengalami yang sama, saya bisa cerita. Ada beberapa orang gitu ya, saya juga dulu seperti itu loh ya, tapi saya bersyukur nggak terganggu dengan aktivitas saya, pekerjaan saya tidak mengganggu, sehingga orang nggak tahu kalau saya sakit jiwa gitu ya, seperti itu. Orang nggak tahu karena tidak pernah, nggak datang sekolah, selalu seperti itu. Pokoknya nggak pernah sakit lah, dalam arti secara fisik itu nggak ada gitu. Jadi orang nggak tahu gitu. Jadi itu pengalaman itu saya bagi. Tapi kembali seperti tadi, oleh karena Tuhan yang menyembuhkan itu, oleh karena Tuhan ya yang melepaskan aku dari itu ya, sehingga saya tadi kalau ketika dibagikan saya mengingat kembali itu ya Tuhanlah gembalaku, nggak ada yang bisa memuaskan aku. Hari ini apapun masalah, nggak ada uang, maksudnya sedikit uang apapun, saya nggak pernah mempermasalahkan. Saya nggak
takut lagi dengan apapun gitu. Nggak ada uang, nggak dalam arti dulu ya nggak diberikan tanda kutip keturunan, itu nggak membuat saya takut karena ada Tuhan yang memuaskan jiwaku. Nggak, itu juga yang memuaskan seperti itu. Ya kalau diberi puji Tuhan, kalau enggak pun enggak, itu juga menjadi apa namanya, membuat tidak puas. Saya memikirkan apa kata orang, enggak, tapi apa kata Tuhan. Ya, apa kata Tuhan itu yang membuat saya puas. Kalau saya memikirkan apa kata orang, ya mungkin saya bisa juga kembali sakit jiwa tadi ya, seperti itu. Jadi itu yang hari ini saya pegang, sehingga ya punya kekuatan seperti tadi ketika pun ada menghadapi masalah pergumulan, sampai hari ini masih ada terus pergumulan yang dulu, hari ini itu juga nya. Tapi aku yang harus berubah, aku yang harus ini. Kalau tadi disinggung apa namanya, iman yang benar itu ya, iman yang benar ya tadi ya, ketika kita diperhadapkan kepada pergumulan ya, sebenarnya di sananya Tuhan juga mau melihat sejauh mana kita punya iman yang benar kepada Tuhan. Kalau situasi aman-aman, gak kelihatan ya kita orang beriman. Siapapun bisa mengatakan puji Tuhan. Tapi ketika ada masalah, ketika ada pergumulan dihadapi, ya seperti apa kita di dalam pergumulan itu? Mengertikah kita kalau di sana pun Tuhan besertaku? Kadang-kadang kan ketika pergumulan itu di lembah kekelaman, ini kadang gak ingat Tuhan di mana kau? Ya, Tuhan ini di mana sih? Kok aku diizinkan seperti itu tadi ya? Karena ada tadi disinggung begitu. Tapi ketika ada masalah kita ingat Tuhan itu membimbing tadi ya, membimbing aku ke air yang tenang, menuntun ke jalan yang benar, ya seperti itu. Jadi udah sampai pada titik itu yang saya syukuri ya hari ini. Jadi sekali lagi ya, kalau masalah itu ada, nggak lagi larut di dalam itu. Artinya sesaat mungkin gitu, tapi enggak, saya cepat apa namanya, sadarnya gitu. Karena firman Tuhan yang menyadarkan, oh aku nggak mau lama-lama di sini, aku harus bangkit ya, seperti itu. Jadi ya puji Tuhan yang malam hari ini kembali firman Tuhan ini boleh mengingatkan ya bagaimana saya dulu begitu ya. Ya oleh karena Tuhan saya bisa lepas, dan oleh karena Tuhan hari ini apapun masalah itu nggak lagi menguasai saya. Ya, saya sudah bisa berpikir ya Tuhanlah gembalaku. Nggak ada orang yang, nggak ada siapapun yang bisa menolong aku selain daripada Tuhan. Ya seperti itu yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Terima kasih.